Halo Ibu Pintar, yuk kenalan dengan istilah stunting. Apa itu stunting? Kira-kira menurut Ibu, apa itu stunting? Oke, yuk kita kenalan dengan stunting. Karena jika tidak kenal, maka tidak tahu. Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Dengan kata lain, anak berada dalam kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dalam 1000 hari pertama kehidupan. Kira-kira anak saya stunting tidak ya? Untuk mengetahui apakah anak ibu mengalami stunting, mari kita lihat dari ciri-ciri berikut. Ciri-ciri anak mengalami stunting. Yang pertama, kecerdasan, yaitu perkembangan kognitifnya terganggu. Yang kedua, wajah lebih muda, di mana wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Yang ketiga, pendek. Tubuhnya lebih pendek dari anak seusianya. Yang keempat, postur, di mana postur dari anak kurang ideal. Yang kelima, kesehatan, yaitu daya tahan tubuhnya kurang baik. Lalu, apa penyebab anak mengalami stunting? Penyebab anak mengalami stunting adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan gizi kronis dalam waktu lama, yaitu sejak dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, faktor ibu dan pola asuh, terutama dalam praktek pemberian makan yang kurang baik. Yang ketiga, kondisi konsumsi balita dan ibu saat hamil yang kekurangan protein. Dan yang keempat, rendahnya asupan vitamin dan mineral. Oh, begitu. Gejala apa kira-kira yang terjadi jika anak saya mengalami stunting? Ada beberapa gejala yang dapat terjadi jika anak ibu mengalami stunting. Mari kita simak. Gejala anak penderita stunting. 1. Pertumbuhan, yaitu pertumbuhannya melambat atau tertunda, contohnya pada gigi dan tulang. 2. Kognitif atau kecerdasan, yaitu kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik atau terganggu. 3. Berat badan. Berat badan tidak naik, bahkan cenderung menurun. 4. Kesehatan. Anak muda terserang penyakit infeksi. Bagaimana ya supaya anak saya tidak mengalami stunting? Supaya anak ibu tidak mengalami stunting, ayo lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi mulai dari masa kehamilan dengan cara makan makanan yang bergizi dan sehat sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan agar bayi dapat lahir sehat. Yang kedua, terapkan inisiasi menyusui dini dan berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Inisiasi menyusui dini atau IMD punya manfaat penting untuk fisik secara emosional ibu dan bayi. ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan sangat penting karena ASI memiliki nutrisi yang dibutuhkan oleh buah hati tercinta. Selain itu, memberikan ASI eksklusif juga akan memberikan sejumlah manfaat untuk ibu. Yang ketiga, damping ASI eksklusif dengan makanan pendamping ASI yang sehat. Manfaat MPASI adalah untuk menambah energi dan zat gizi yang diperlukan bayi karena ASI tidak dapat mencukupi kebutuhan bayi secara terus-menerus. Yang keempat, rutin dalam melakukan imunisasi. Imunisasi penting untuk membentuk sistem kekebalan agar ketika ada bibit penyakit yang mencoba masuk, tubuh akan melawannya secara otomatis. Inilah yang membuat imunisasi sangat penting untuk diberikan pada bayi agar senantiasa terhindar dari penyakit. Yang kelima, terus memantau tumbuh kembang anak.
Manfaatnya yaitu meningkatkan kesadaran, meningkatkan pengetahuan akan upaya preventif dan promotif soal kesehatan dan pertumbuhan anak, juga untuk meningkatkan kewaspadaan akan masalah yang terjadi pada anak. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Bagaimana Bunda? Sudah tahu kan apa itu stunting? Mari kita terapkan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi yang seimbang sesuai yang diperlukan oleh tubuh untuk kita, anak, dan juga keluarga. Agar anak tidak mengalami stunting, mari kita terapkan pada kehidupan sehari-hari.